Anda kembali menyaksikan dua sisi. Kita pergantian pemain nih, Vi. Ya. Kita pengen dengar suara-suara lain tentang kekalahan timnas kita hari ini. Kalahnya telak banget 5-1. Yang jelas kubunya Oho harus mendengar suhu yang akan saya hadirkan dari kubu saya ini. Boleh, siapa tuh? Oke, saya ingin langsung nih invite untuk terima kasih dulu buat Coach Banur. Nanti kita akan juga sambung lagi di diskusi kita. Saya ingin mengundang ada Bang Rahim Sukasa untuk bergabung bersama kami. Oke, saya juga nggak mau kalah, Vi. Silakan, Bang. Kita hadirkan pengamat yang lain. Bang Gita Suwondo, silakan. Nah, kita dengar bagaimana analisisnya terhadap pertandingan hari Itulah ini. pertanyaan saya yang saya sudah nanti saya sudah simpan-simpan untuk Bang Rahim Sukasa, Bang. Tadi katanya dari obrolan kita sebelumnya ngambek Bang Rahim katanya nggak mau nonton sampai habis. Kenapa tuh Bang Rahim tuh? Saya nggak tega. Nggak tega. Boleh didekatkan mic-nya, Bang? Saya nggak tega. Karena tega. udah 3-0, 4-0. Ya. Waduh, saya pikir jangan 5-0 ya. Waduh, nggak enak lihatnya jadi. Dan terbukti 5-0, 5-1 lah gitu. Ya, jadi 4-1 kan, Ya. terus 5-1 juga. Jadi apa yang dikatakan tadi Bang, itu bahwa mental jatuh, nggak mental jatuh. Memang gagal penalti, gagal. Buktinya kita 4-1 jadi 5-1. Ya kan? Tadi kan 4-0, penalti gagal, 4-1. Nggak gol, terus 4-1. Jadi 5-1. Ya. Jadi masalahnya bukan soal mental, memang kalah ya kalah aja. Kalah-kalah aja deh, nggak usah nyari-nyari gitu ya. ya. Nggak usah Bang, mental lah ini enggak. Apa catatan Bang Rahim, Bang, terkait dengan apa? Kalau menurut saya, terus terang Patrick Kluivert itu kan kita nggak tahu rekornya. Di Belanda nggak pernah jadi tim kepala klub-klub besar di Belanda. Nggak pernah tanya. Jadi pemain iya, tapi sebagai pelatih enggak. Ya. Ya, kalau saya lihat, kebetulan saya di Australia kan 5 tahun. Betul. Ya, megang Brisbane Roar. Tadi kan dibilang menurut statistik kita 60% apa gitu 40%. Ya. Saya ngalamin Pak, Brisbane Roar waktu itu dipegang sama Fowler dari Liverpool. 4 pertandingan pertama di Federasi Australia dibilang Brisbane Roar adalah tim yang selalu mayoritas menguasai pertandingan, Ya. 60%-an. Nggak ada di Australia, kita bikin. Tapi 4 pertandingan Pak, sekali draw, 3 kali kalah. 11 poin kita kehilangan 4 pertandingan pertama. Jadi saya panggil Rudy Fowler. Rud, saya tanya, kenapa kita kalah terus? Dia tapi Rahim, menurut federasi kita paling tinggi statistiknya bla 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 bla. Ya. Saya tanya, ini kompetisi, penting menguasai pertandingan atau Atau penting hasil? menang? Penting menang ya, kalau menang jangan begitu saya bilang. Menguasai pertandingan itu dibuat di Eropa karena apa? Waktu itu lagi jayanya Barcelona. Barcelona itu kan selalu menguasai pertandingan. Ya. Dia memenangkan pertandingan. Kenapa? Barcelona punya Messi. Dia Messi sendiri bisa 3-4 orang dilapatin sama dia. Ya. Di Australia nggak ada Messi. Oke. Mainnya biasa-biasa aja, makanya dia nggak main begitu. Merata secara individu Ya, kalau kita kualitas. mau main kayak gitu, siapa pemain kita yang bisa dribble 3-4 orang? Nggak ada. Makanya nggak Si usah. naturalisasi yang banyak seabrek-abrek itu. Nggak ada. Coba lihat. Mainnya biasa-biasa aja kan. Baik. Hanya menang bule aja. Saya ingin ke Bang Gita ya sekarang ya. Bang Gita, tadi dikatakan bahwa PK ini secara rekam jejak ya masih dipertanyakan lah kalau tadi Bang RS bilang seperti itu kan. Ya, Terus materi pemain naturalisasi kita biasa aja. Nah, tanggapan Anda seperti apa? Sebenarnya beberapa hari yang lalu sebelum pertandingan ini, semua orang kan bilang bahwa kita bisa dapat 1 poin, kita bisa dapat 3 poin dan segala macam. Nggak ada yang bilang kita akan kalah. Itu saya baca di The Roar. The Roar tuh tabloid di Australia. Itu mereka kejam ngeritik Popovich ini. Mereka tidak puas dengan Popovich walaupun dalam 4 pertandingan dia 1 kali menang, 3 kali imbang dan satu-satunya tim di grup ini yang bisa menahan Jepang di tanah Jepang. Tapi mereka mengatakan bahwa secara permainan mereka kadang-kadang menguasai jalannya pertandingan, terutama lawan Arab Saudi mereka menguasai jalannya pertandingan 0-0. Lawan Bahrain mereka menguasai jalannya pertandingan 2-2. Kemudian justru lawan Jepang mereka tertekan oleh Jepang, mereka bisa 1-1. Lupakan yang lawan China karena dianggap China saat itu adalah tim yang paling rendah kualitasnya di grup ini. Sehingga Underdog mereka menang, ya underdog, sehingga mereka menang 3-1. Kemenangan yang wajar. Jadi kritiknya tuh kencang sekali terhadap Popovich. Bahkan waktu Kluivert datang ke sana dibilang ini kloningannya Popovich. Ya. Kenapa? Karena kualitasnya sama dianggap pemain yang hebat di masa jayanya. Popovich kan
sama dengan tim Cahill. Timnya waktu itu tim Cahill, masa kejayaan Australia. Sama dengan Kluivert, masa kejayaan Belanda. Tapi sebagai pelatih, dua-duanya itu pelatih mediocre. Jadi saya setuju bahwa memang ini pelatih mediocre. Tapi setidaknya Popovich sudah bisa membuktikan bahwa dia mencatat 2 kali kemenangan dan mungkin publik Australia sendiri kaget ya dengan kemenangan yang 5-1. Kalau tadi kita lihat di stadion itu penuh dengan warna merah, itu mungkin karena publik Australia sudah nggak peduli mau menang berapapun, yang penting ya Karena udah pesimis tuh. ya udah pesimis. Tapi kemenangan telak yang saya pikir juga lebih karena tim kita juga bad performance beberapa pemain ya. Bahkan tadi Opan sudah bilang kan 8 sampai 9 pemain bad performance, termasuk Jay Itzes, termasuk ke Calvin Verdong yang di GBK luar biasa. Tom Haye juga bagus di GBK tidak. Martin Pas ada 6 penyelamatan di GBK. Bahkan ada 1 kali double save di GBK. Tadi dia gol ketiga itu dia save pertama tapi tidak double save. Artinya secara agilitasnya dia juga kurang di pertandingan kali ini. Enggak maksud mengeritik dia dari sisi kualitas teknik dan segala macam. Cuma Tapi di jelas, pertandingan ini. cuma di pertandingan ini itulah jelas ada mungkin yang GBK berkurang. yang nggak dibawa sore tadi ke Stadion Allianz Sydney. Iya mungkin. Tadi pagi di Aki pagi saya ditanya peluangnya gimana. Kan ada semacam pernyataan dari Alex Pastur bahwa mereka tetap ingin melanjutkan STY dengan 3 formasi back. Itu pernyataan dari Alex Pastor. Alex Pastur. Tapi makanya saya bilang kalau ini Patrick Kluivert turut dengan 3 back mungkin hasilnya akan bagus. Tidak imbang, nggak akan bilang menang. Iya. Cuman tadi kan langsung 4 pemain belakang artinya 2 back sejajar. Iya. Dan tadi Opan bilang bahwa kenapa Hilgers, kenapa nggak Rizky Ridho? Karena selama ini juga ada Miss Hilgers, ada Jay Itzes, tapi ada Rizky Ridho dengan 3. 3 kan berarti? Ya, yang sudah benar-benar menyatu. Iya. Chemistry-nya Chemistry udah ada. jalan. Itu kan Solid Itzes dan juga Rizky Ridho, tidak dengan Miss Hilgers. Miss Hilgers kan model model center back-nya Eropa yang sering maju ke depan, high defense, terus sering berantakan. Kemarin waktu kalah 2-6 lawan Twente kan 3 golnya Feyenoord kan datang dari blundernya dia juga, kemudian dia diganti. Hal-hal kayak gini lah yang bikin kita kalah. Kalau ball possession kita menang, iya di tengah kita menang. Tapi enggak pada saat final third. Betul. 10 menit kita oke. Tapi Matty Ryan ada 1 penyelamatan saat itu ya, penalti kemudian gagal. Di GBK kan juga sama, 5 menit kita punya 2 peluang. Bahkan 19 detik Matty Ryan bikin penyelamatan waktu itu. Selebihnya kan Australia yang tekan kita. Nah, Australia tekan nggak bisa cetak gol. Tadi Australia nggak neken-neken amat, hanya bermain efektif bisa menang. Jadi intinya adalah ya kita memang baca pemain kita yang below par performance-nya hari ini. Iya, oke. Tapi balik-balik lagi kayak motonya nothing is impossible until it is impossible. Jadi masih ada 2 pertandingan, 3 pertandingan yang bisa bikin kita lolos ke putaran keempat. Tapi tidak juara, tidak lolos langsung. Oke. Saya membayangkan Bang Rahim, ini Bahrain dan Cina yang tadinya mungkin dia sudah mengulik-ngulik kan, wow, Patrick Kluivert nih berhadapan Australia, dia memantau juga pasti kan. Nah melihat kita dipecundang seperti kayak gini, nih Bahrain dan Cina ini tumbuh optimismenya nggak? Artinya dibilang ternyata Kluivert tidak ada apa-apanya ya. Ternyata naturalisasi juga tidak juga menghasilkan apapun prestasi yang baik ya. Gitu. Saya mau bilang tadi Dengan Mike. Mike benar. soal pelatih. Popovich itu pelatih top di Australia. Ya. Dia megang klub juara terus. 2014 terakhir ya Bang. Perth Glory dari paling bawah. Tato juara dipegang sama dia. Dan dia udah pegang Sydney atau Melbourne juara. Setiap yang dia pegang juara. Setiap yang dibesut sama dia ya. Juara. Saya mau ambil dia Brisbane Roar, nggak jadi, mahal banget. Terlalu mahal jadi nggak jadi. Akhirnya dia pergi ke luar negeri waktu itu. Akhirnya dia balik lagi sekarang. Nah, gara-gara kita tahan Australia 0-0 di sini, kan pelatihnya diganti. Ya, Graham Arnold. Ya karena draw itu pelatihnya diganti. Sama juga waktu zaman saya dulu kita kalah 1-0 sama Australia di Australia, diganti pelatihnya juga. Gitu. Karena nggak boleh kita Ini arahnya kemana nih? tahan atau apa itu. Tadi, ya. Oke, gue bisa nyolok nggak nih? Boleh, Bang Opan. Jadi mau nyolot nih. Iya, tapi Silakan. sebelum nyolok, gue minta izin dulu karena guru gue itu. Bang Rahim Sukasa guru saya, ya kan? Ini kualat nih. Iya, kualat, takut kualat saya. Bang, tadi saya sedikit agak menangkap tentang ball position, ya, bahwa pengalaman abang tentang sepak bola Australia, megang Brisbane Roar, selalu mendominasi dari sisi position tapi tidak lebih banyak kalahnya lah. Nah, pertanyaan saya adalah, bukankah dalam sejarah sepak bola dunia
telah menunjukkan sebuah fakta bahwa sebuah tim yang lebih mendominasi pertandingan, lebih menguasai pertandingan, itu lebih dominan mendapatkan kemenangan daripada kekalahan, kan begitu. Artinya bahwa kita harus menghargai apa yang diraih malam ini. Dari sisi hasil akhir sekali lagi, kita semua sedih. Tapi dari sisi kualitas permainan anak-anak secara tim, harus kita akui statistik memihak kepada kita. Walaupun statistik menguasai pertandingan tidak selalu menang. Tapi sekali lagi, yang menguasai pertandingan itu jauh lebih banyak menangnya daripada kalahnya. Begitu. Baik, Gimana, boleh Bang? silakan ditanggapi, Bang Rahim. Boleh saya potong. Tapi ini juga tergantung taktik. Ya. Ya, boleh kamu Tapi jauh lebih banyak menangnya boleh kan, Bang? 90% menguasai pertandingan, 10% saya tapi saya yang menang. Kenapa? Taktik. Saya pernah coba sama ini bekas pemain saya, Banur. Lawan Persib Ya. Bandung pada waktu itu. Persib kan organisasinya bagus. Pelita Jaya punya kecepatan. Saya bilang sama Banur, Nur, kita jangan main kayak Persib, kita kalah. Persib udah bagus. Kita defense for counter. Itu yang dipakai Sintayong juga. Dia selalu defense for counter. Makanya waktu lawan Australia di sini, Australia nggak bisa ngagolin kita kan? Karena memang polanya seperti itu. Ya, Iya. jadi PR di Kluivert saat ini apa? Taktik seperti apa yang harus sebenarnya dibangun Defense tak oleh ada, Kluivert? counter terus. Gini, pelatih itu harus tahu kemampuan pemainnya. Ya. Ya, jangan mau ikut-ikut mau kayak Barcelona. Kita nggak punya pemain kayak Barcelona. Kayak Messi. Nah, siapa tuh pemain kita yang kayak Messi? Oke. Yang bisa kayak Messi ya Messi aja. Ya tapi itu kan Belanda, rata-rata kan mayoritas kan Belanda itu. Dia main Masa dia nggak kenal gitu loh, PK ini nggak kenal Gini. gitu. Emangnya orang Indonesia juga bisa main bulu tangkis kan? Tapi kan nggak bisa semua jago bulu tangkis. Ya bisa, tapi bukan jago. Pemain Belanda ini bagus dia, bukannya jelek. Dia semua main di Eredivisie kan. Dia bagus, tapi main bulu itu kan 11 orang. Bukan pemain bulu tangkis single. 11, kalau lu nggak kompak, nggak jadi gini. 11 pemain harus berpikiran sama satu. Susah nggak? Susah, nggak gampang. Nggak gampang. Ya. Saya manajer, saya pelaku, saya tahu persisnya sifatnya Bambang gimana, sifatnya A, B. Saya terus karena apa? Saya ada di sana. Jam 6 pagi saya udah di Sawangan. Ini belum bangun. Jadi pelatih ini harus benar-benar tahu ya sifat dari masing-masing. Harus tahu dan pemain kita harus bikin 11 orang ini satu. Strategi satu. Jadi kalau dia 11 jago-jago, sekarang gini, kesebelasan dunia deh, karena ada kesebelasan dunia. Nggak pernah menang kan kalau main lawan kesebelasan perpisahan gitu. Ya. Nggak pernah menang, karena semuanya jago. Ya. Mesti ada yang ngatur, mesti ada yang kasih tahu bagaimana. Jadi kalau kita mau ikut-ikutan, nggak bisa. Oke, Bang Gita, Ya. menanggapi ini. Baik ya. Harus diakui bahwa ada kebenarannya. Tapi kan kita bicara lagi bahwa apa yang coba dilakukan dari pilihan pemain aja. Waktu Patrick Kluivert tidak membawa Yakob Sayuri segala macam, nggak bawa Asnawi segala.